Kalau saya mau menulis cerita kuntilanak, mungkin saya menulis ceritanya tentang saya kuntilanaknya. Disangkanya setan, ternyata bukan gitu ya. Atau suruh jawab sendiri tuh setan atau bukan sebetulnya sih. Karena dulu bapak saya mengalami suatu masalah di zaman Pak Harto yang dimusuhi pemerintah. Jadi penghasilannya salah satunya adalah mengirimkan karangannya ke Malaysia dan diterbitkan jadi sastra di sana. Ketika suara-suara itu mendekat dan hampir tepat berada di atas kami, aku bidik karabenku ke atas. Sebuah tembakan meletus, diikuti letusan kedua. Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Sawadikap, sabai di Maikap. Apa kabar? Suarane Podcast buat yang baru dengerin adalah sebuah podcast yang berisikan cerita-cerita dari kalian, dari lo dan juga lo. Ya lo juga termasuk. Jadi intinya gue tuh rajin ngontak siapapun yang gue pikir punya cerita-cerita menarik dan bisa diajak ngobrol. Karena pada dasarnya cuy, semua orang punya cerita menarik dan semua orang suka bercerita dan kita bisa belajar banyak dari cerita kehidupan orang lain. Selain itu alasan pribadi adalah karena gue tuh tinggal jauh dari Indonesia dan gue tuh selalu kangen untuk ngobrol dengan teman-teman dari Indonesia siapapun itu gitu. Lu termasuk juga. Silahkan kontak gue kalau lu punya cerita menarik. Anyway, tamu gue kali ini sebenarnya pernah hadir di episode 11 ketika dia bicara tentang seluk-beluk kopi. Namanya Rio Garta Pratikto. Lu cari aja episode 11, menarik buat lo penggemar kopi ya. Tapi kali ini Rio gue ajak cerita soal mendiang bapaknya. Nah ini menarik, apalagi kalau lo penggemar sastra dan juga penggemar cerita-cerita horor. Tapi horornya unik. Horornya unik banget cuy, unik banget. Ntar lo tahu. Nama bapaknya Rio ini adalah Riono Pratikto. Dikenal sebagai sastrawan era-era tahun 50-an 60-an. Jadi di masa-masa itu kalau lo paham sastra atau lo penggemar sastra itu lo pasti tahu sudah ada nama-nama besar seperti Mas Willy, W.S. Rendra, Aji Prosidi, Sumanjaya, siapa lagi ya, Nugroho Noto Susanto, Ahdiat Kartamiharja, Utui Tatang Sontani, H.B. Yasin, Pramudia Anantatur, dan lain sebagainya. Jadi beliau, Pak Riono Pratikto almarhum, hidup bergaul dengan para sastrawan-sastrawan hebat di masa itu dan beliau termasuk salah satu dari mereka itu cuy. Gile, keren banget. Nah, menariknya mendiang Riono Pratikto ini dikenal di kalangan sesama sastrawan di masa itu sebagai cerpenis yang sangat amat produktif. Produktifnya berapa? Men, ratusan cerpen udah dibuat oleh beliau. Dan lebih khusus lagi adalah karena cerita-cerita yang ditulis oleh Riono Pratikto ini adalah cerita-cerita yang bernuansakan cerita seram, cerita-cerita gaib, cerita horor. Kalau H.B. Yasin dia bilangnya ini cerita seram. Nah, beberapa tahun lalu kumpulan cerpennya kembali dibukukan oleh anaknya Rio Garta Pratikto, tamu kita kali ini. Dan saat ini sudah ada 2 buku kumpulan cerpen yang diterbitkan ulang, yakni judulnya juga unik, Ba dan Ca. Nah, nantinya buku-buku ini akan gue ulas di Kepo Buku secara lebih lengkap. Dan Kepo Buku itu adalah podcast buku yang gue asuh bersama teman-teman gue, ada Steven dan Hertoto. Lu cari aja nanti. Tapi khusus untuk di episode Suarane kali ini, gue tertarik banget untuk tahu lebih banyak tentang sosok Riono Pratikto yang rasanya kok menurut gue ya, belum banyak dikenal seperti rekan-rekan seangkatannya. Bahkan nanti di akhir episode ini berbeda dari yang lainnya, ada bonus buat lo semuanya ya, terutama yang penggemar cerita-cerita horor, karena gue dapat izin eksklusif
untuk membacakan salah satu cerpen dari Riono Pratikto atas seizin sang anak ya, Rio Garta Pratikto gitu. Nanti di paling akhir nanti lu dengerin, tapi lu dengerin dulu cerita tentang bapaknya, tentang Riono Pratikto, sang sastrawan, sang penulis cerita horor ini. Jadi kita temuin aja langsung tamu gua kali ini, Rio Garta Pratikto atau Rio. Sekarang gue tanya, kalau lo penggemar sastra, lo pernah dengar nama Riono Pratikto nggak? Pernah. Ini orangnya pernah, kalau yang ini anaknya. Rio, apa kabar? Baik. Gue selain kenal Rio ini sebagai jagoan di seduh kopi, juga ternyata beliau ini adalah putra dari mendiang Pak Riono Pratikto ya, seorang sastrawan gitu. Tapi cerita dulu lah dari sisi anaknya. Siapakah beliau ini? Ya. Jadi bapak saya itu seperti yang sudah disebut namanya di awal tadi, Riono Pratikto, itu salah satu sastrawan. Jujur saya nggak ingat angkatan berapa sastrawannya. Saya lupa, jujur. Daripada salah ya. Maksudnya benar itu kurang lebih seangkatan sama Pramudia Anantatur. Iya. Lalu juga mungkin sekarang yang masih hidup itu ada namanya Ai Prosidi. Siapa lagi ya, banyak deh, saya juga nggak hafal. Tapi lu sadar nggak sih dulu waktu masih kecil gitu ya, bahwa ternyata orang tua saya ini seorang sastrawan gitu. Oh, sadar sekali, karena waktu itu nama bapak saya ada di dalam salah satu buku pegangan pelajar SMP tahun 80-an ya. Judulnya apa ya? Ikhtisar Sastra Indonesia kalau nggak salah. Oke. Terus saya langsung nanya tuh itu, Pak, kok ada di sini? Oh iya, nah itu. Baru nyadar, bapaknya ternyata sastrawan. Baru nyadar. Karena dari kecil saya melihat bapak saya itu sebagai seorang dosen. Jadi waktu saya lahir, bapak saya sudah tidak nyastra lagi sepertinya ya. Oke, itu umur berapa itu kira-kira waktu itu? SMP, umur berapa SMP ya? SMP itu 11, 11, 12 kali ya, sekitar segitu. Oke. Sementara kalau gue pribadi kenal beliau ini justru dari bukunya yang berjudul Lingkaran-Lingkaran Komunikasi. Oh iya, nah itu. Saya kenal bapak saya sebagai seorang dosen. Itu lingkaran-lingkaran komunikasi cuma salah satunya deh. Ada salah satu buku yang menurut banyak orang di zaman itu sangat legendaris, namanya Kreatif Menulis Feature. Yep. Nah itu, katanya itu dulu menjadi pegangan banyak sekali penulis wartawan. Terus anaknya kenapa nggak ngikut sih? Ada rencana mau ngikut, hanya masih rencana terus gitu. Tapi sayangnya 50% terus gitu ya. 2 kali aja menjadi 100. Oke. Nah, yang menarik dari sosok Riono Pratikto ini, tolong koreksi kalau gue salah, gue juga ngelihatnya soalnya di internet ini, lahir di Semarang 27 Agustus 1932 dan meninggal di Bandung 30 Oktober 2005 ya. Betul. Iya. Yang menarik dari Riono Pratikto ini adalah karena beliau banyak dikenal sebagai penulis cerita-cerita horor. Betul nggak itu? Adil nggak kalau gue ngomong gitu? Oh betul sekali. Jadi cerita horor. Memang beliau nggak ada nulis novel lain atau memang banyak fokus di horor apa gimana? Ada novel anak-anak, malah pernah diterbitkan dulu, nama penerbitnya Alumni kalau nggak salah. Alumni ya. Sekarang udah nggak ada penerbitnya. Judulnya Pasukan Berani Mati. Itu menceritakan tentang kumpulan anak-anak yang ikut berjuang di tahun 45, kurang lebih sekitar Palagan Ambarawa deh kejadiannya. Masih disimpan nggak bukunya? Masih disimpan, dan saya menjadi ilustratornya waktu itu pada saat saya masih SMP itu ya kayaknya. Keren. Diterbitin dong. Ya nanti ada rencana mau diterbitkan. Malas ngetiknya, panjang. Karena semuanya itu dalam bentuk hard copy ya? Iya, zaman itu kan belum ada soft copy, semua hard copy. Jadi harus diketik ulang semua. Gitu. Dan masih banyak yang belum diketik ulang, masih banyak PR-nya tuh. Mau jadi penulis aja masih banyak PR-nya untuk dituliskan. Tapi balik lagi ke horor. Beliau kemudian dikenal sebagai penulis horor. Iya. Gua sempat baca yang terbaru yang
diterbitkan yang judulnya kumpulan cerpen Ba ya. Betul. Itu kalau nggak salah tahun 2-3 tahun lalu lah terbitnya. Terus pernah juga baca satu cerpennya yang berjudul lagi-lagi tolong koreksi kalau salah, yaitu Rangka. Ada di Ba juga itu. Tertarik karena pernah baca sebelumnya, ada kayaknya yang nyalin ke internet atau gimana, itu si Rangka itu, terus kemudian masuk dalam koleksi cerpennya Ba. Nah, jadi tertarik karena genre horor yang diperkenalkan oleh Pak Riono Pratikto ini unik gitu loh, beda dengan horor-horor sekarang gitu. Ceritain dong Om Rio, apa sih yang membedakannya gitu? Mungkin kalau bapak saya itu mengarang horor itu lebih kepada ada mitosnya. Jadi kadang memasukkan sebuah mitos yang kadang orang bertanya itu tahyul, mitos dan sebagainya itu dimasukkan. Tapi biasanya itu menjadi semacam latar belakang aja. Jadi nggak seperti sekarang misalnya menceritakan kuntilanak gitu ya. Mungkin kalau bapak saya punya karangan kuntilanak, mungkin bukan diceritakan kuntilanak kan, tapi mungkin cerita kuntilanaknya sendiri, jangan cerita yang bercerita gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi perspektif yang berbeda dengan orang-orang yang biasa menulis horor. Oke. Nah mungkin kalau contohnya tadi kalau kuntilanak, kalau saya mau menulis cerita kuntilanak, mungkin saya menulis ceritanya tentang saya kuntilanaknya. Jadi penonton sendiri nggak ngelihat kuntilanaknya kan, tapi serem. Nah seperti itulah kurang lebih ceritanya kalau bapak saya mengarang cerita itu seperti itu. Seremnya tuh bukan karena diceritakan bentuknya seperti ini, seperti bukan, tapi karena pembaca akhirnya jadi berkhayal, ih serem ya gitu loh. Jadi apa namanya? Kalau kita dengar cerita horor itu kan kita bermain di imajinasi gitu, dan Riono Pratikto ini jago banget mewarnai imajinasi kita untuk ngobrolin soal hantu gitu loh. Iya, tepatnya jagoan untuk nakut-nakutin orang sebetulnya. Dan satu hal yang nggak pernah diceritakan mungkin dalam cerita-ceritanya Riono Pratikto itu orangnya lucu, humoris gitu orangnya. Jadi sebetulnya dalam cerita-cerita horornya juga terselip sih beberapa cerita humor di dalamnya, hanya mungkin humornya tuh humor serem gitu ya. Lu tambah bikin orang penasaran nih. Nah, kadang beberapa ceritanya juga kalau menurut saya ceritanya tuh jahil gitu, udah bikin orang ngarep-ngarep sesuatu, oh begini kayaknya, begini. Kayaknya cuma begini doang gitu loh. Kesel sebetulnya jadi pembaca juga kadang, hanya ya begitulah kadang ceritanya. Oke. Nah, Disangkanya setan ternyata bukan gitu ya. Atau suruh jawab sendiri tuh setan atau bukan sebetulnya sih. dan ini genre yang menarik. Bahkan gue tertarik karena pernah nemu tulisannya Eka Kurniawan, salah seorang sastrawan yang terkenal banget sekarang ini. Dan dia menulis tentang Riono Pratikto. Terus di situ ada kutipan dari Pramudia Anantatur. Betul. Dia bilang Riono ini punya tempat tersendiri dan seakan-akan membuat dunia tersendiri gitu. Ya, betul. Karena memang saya bukan pengamat sastra di tahun itu maupun sekarang ya, tapi kalau membaca beberapa lah sastra-sastra di zaman bapak saya ngarang, mungkin bapak saya tuh agak lain sendiri, itu bukan agak lain sendiri benar-benar gitu, punya jalur sendiri. Kalau yang lain kan mungkin ceritanya sekitar romantisme ya, apa istilahnya tuh, percintaan ya, atau apalah. Ada juga yang penulis cerita horor kayaknya waktu itu siapa ya, Harhab apa ya, angkatan nama bapaknya juga. Hanya cerita horornya kan beda gitu. Tapi kebanyakan memang cerpen ya, main di cerpen ya. Kebanyakan memang di cerpen. Yang jadi buku itu salah satunya Pasukan Berani Mati, itu kalau nggak salah menjadi cerita bersambung di majalah Kuncung. Lalu akhirnya dijadikan buku. Terus mulai tertarik ngumpulin lagi gitu loh semua karya-karyanya itu dari mana? Atau memang Bapak rajin menyimpan semua arsip-arsip karya-karyanya? Bapak itu sangat rajin membuat clipping, apapun di clipping. Jadi rumah kami itu dulu di Bandung itu banyak sekali buku-buku tebal yang buku garis-garis tebal itu ya, tahu ya Om ya. Isinya tuh clipping banyak hal lah, dari banyak tulisan sastra penulis-penulis zaman itu, berita-berita, kadang di clipping rajin banget, dan clippingnya tuh rapi sekali. Ya dari situlah saya waktu bapak saya masih hidup, saya bilang, Pak ini mau dibukuin lagi.
Ya udah nanti kapan lah, nggak sempet ngetik ulang segala macam. Sampai akhirnya bapak saya meninggal. Lalu ibu saya sempat menanyakan kepada saya, almarhum ibu saya itu sempat menanyakan kepada saya, kamu katanya mau ngetikin ulang itu cerpen-cerpen bapak. Iya bu, nanti bu, pokoknya nanti ibu baca deh. Akhirnya ibu meninggal juga. Sampai meninggal dan saya belum mengerjakan juga PR itu. Wow. Jadi akhirnya setelah ibu meninggal, saya seperti merasa berdosa mengumpulkan clipping-clipping itu kembali semua, diketik ulang dengan bantuan saudara. Jadilah buku Bak dan Ca ini. Itu masih mungkin belum ada 50% dari cerpen-cerpen yang saya kumpulin. Dan masih banyak juga cerpen-cerpen yang ternyata bapak sendiri nggak punya ininya, clippingnya. Itu beberapa orang kirim pesan ke saya, ini karangan bapak ya? Kayaknya baru baca saya ini kayak gini gitu. Minta dong ya. Nah, tapi ada berapa kira-kira kasarnya aja lah tulisan atau cerpen-cerpen bapak itu yang belum dan sudah diterbitkan, karena tadi bilangnya ini baru 50%-an. Ini emang kira-kira ada berapa banyak sih? Seingat saya kemarin yang sudah ditulis saja itu jumlahnya cerpennya saja hampir mencapai 150-an. Wow. Cerpennya saja. Itu belum termasuk cerita-cerita cerbung yang saya sendiri juga jujur belum membacanya gitu. Cerbungnya itu total sama cerbung segala macam mungkin ada 200-an kali ya. Dan itu masih ejaan lama sehingga PR banget dan nulisnya gitu loh. I see. Terus kemudian anak-anaknya berinisiatif menerbitkan dan keluarlah Ba sama Ca ya. Nah sekarang kita lari ke bukunya dulu. Iya. Berarti itu harus diketik ulang dengan ejaan sekarang gitu ya? Iya, diketik ulang. Saya minta bantuan teman saya yang menjadi editor di buku Ba dan Ca itu, dan dia menyanggupi gitu. Dan ini baru keluar 2 buku, belum lagi nih berikutnya entah kapan, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Oke. Kalau dari semua kumpulan yang udah diterbitin ini yang menarik buat lo sebagai seorang pembaca lah, dan juga pastinya sebagai anaknya Riono Pratikto tuh yang mana dan kenapa, Om? Sebetulnya banyak yang menarik sih. Kayak ada cerita, ya salah satu Si Rangka, menurut saya itu salah satu karya bapak saya yang the best lah ya, Si Rangka itu. Karena katanya dulu tuh sampai diangkat ke cerita radio beberapa kali itu Si Rangka itu. Dan rencananya nih ada salah satu PH yang mau mengangkat cerita Si Rangka ke layar lebar saat ini ya, mudah-mudahan jadi deh. Wes, cakep. Banyak. Jadi si Rangka ini yang akan ada yang ngelirik lah ya untuk jadi film ya. Ya, betul. Aduh, kalau jadi mah ini keren banget. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin dan bisa memberi nuansa baru pada film-film horor Indonesia yang lebih bersifat ngagetin. Ya, insya Allah, betul. Mudah-mudahan gitu. Gue sih udah kebayang aja nih film dari kisah-kisah horornya Riono Pratikto akan membuat orang mikir ketimbang kaget. Jadi mikirnya tuh lebih takutnya itu lebih serem karena itu masuk ke kepala gitu. Tapi yang bikin gue menarik karena gue ngebayangin ya sosok bapaknya Om Rio ini, Riono Pratikto, nongkrong dengan sastrawan lain, siapa ya, HB Yasin udah pasti, kemudian Utui Tatang Sontani gitu, jangan-jangan kenal gitu. Saya nyebut yang dari asal dari sana aja ya. Atau siapa namanya Ahdiat Miharja, itu kan angkatan-angkatannya Riono Pratikto semua gitu. Iya betul. Hanya bapak saya itu katanya sih jarang nongkrong sebenarnya, jadi cuma sekali-sekali aja. Dulu tuh ada di daerah lupa daerah Jakarta, tempat nongkrongnya para sastrawan. Bapak saya itu jarang karena bapak saya kan tinggal di Bandung. Tapi nggak pernah ketemu dengan teman-teman sastrawan gitu, mungkin dengan Ayib Rosidi, dengan Utui. Kalau Ayib Rosidi beberapa kali ke rumah sih. Zaman bapak saya masih ada beberapa kali ke rumah, tapi saya nggak bertemu karena saya udah di Jakarta. Oh. Karena Ayib Rosidi itu kan menjadi guru besar di Jepang kan, untuk bahasa Sunda kalau nggak salah. Jadi waktu saya masih di Bandung, beliau ada di Jepang. Waktu saya udah mulai di Jakarta, beliau udah di Bandung atau di Jakarta, saya lupa. Nah itu beberapa kali sering datang sih. Oke. Jadi kalau dari gambaran itu kayaknya gue dapat kesan beliau ini aktif menulis itu justru di masa-masa awal karirnya gitu ya. Sementara menjelang akhir sudah nggak aktif menulis atau gimana?
aktif menulisnya lebih aktif menulis di profesinya sebagai dosen komunikasi sih, lebih itu. Jadi kalau saya lihat bapak saya semenjak lulus menjadi sarjana Fakultas Publisistik dulu namanya, sekarang namanya Ilmu Komunikasi Unpad, itu sudah nggak menulis sastra lagi, tapi lebih menulisnya ke arah seperti itu yang tadi ya, menerbitkan buku lingkar komunikasi, kreatif knowledge future, apa seperti itu. Jadi lebih kepada keilmuan ya. Dan ya gue kaget aja gitu pertama kali dengar ketemu Om Rio, terus kemudian tahu Om Rio ini putranya dari Riono Pratikto. Gue langsung inget, lingkaran komunikasi gitu. Jadi itu buku tentang apa sih Om sebenarnya? Buku tentang ilmu komunikasi, teori-teori komunikasi. Gue inget banget dulu tuh dosen tuh sampai lo harus baca ini salah satu acuan ilmu komunikasi di Indonesia, dan buat gue ini menarik banget, penting banget, dan ya. Saya nggak pernah baca malah. mewarnai apa ya, pola pemikiran gue sampai sekarang gitu. Jadi ya makanya seneng banget gitu lo bisa ketemu dengan anaknya aja udah seneng, apalagi ketemu dengan orangnya dulu gitu. Ya. Gitu. Yang paling berkesan dari sosok Riono Pratikto dari sisi Om Rio sendiri ini apa sih? Tidak pernah marah. Serius? Artinya tidak pernah marah di sini bukan tipe orang pemarah ya, marah pernah, tapi marahnya tuh nggak marah bentak-bentak. Saya tuh nggak pernah dipukul sama bapak saya, nggak pernah dipukul, nggak pernah dimarahin abis itu sampai dibentak-bentak tuh nggak pernah. Paling dimarahin tuh dalam bentuk ngobrol aja, nasihat, dan saya selalu nangis kalau begitu. Justru lebih ini ya, nakutin ya. Jadi pernah saya waktu SMA, zaman saya bengal-bengalnya itu saya nggak pulang, dan biasanya zaman itu kan nggak ada telepon ya. Jadi kalau nggak pulang itu sudah tahu lah gimana gitu. Nah anak kemana gitu kan pasti jadi pikiran. Dan saya waktu datang pagi karena nggak pulang itu saya udah merasa berdosa. Jadi udah siap dimarahi lah gitu. Nyatanya nggak dimarahin, gitu. Malah cuma dikasih nasihat, ya lain kali kalau itu kasih tahu, kan kasihan ibumu jadi pikiran bla bla bla. Malah jadi nangis ya kayak gitu. Jadi nyesel banget gitu loh, maksudnya nggak dimarahin sama sekali gitu. Sastrawan tuh kalau marahin anaknya aja tuh bisa sampai nempel ke kepala gitu. Oh nempel banget, bener. Jadi itu yang saya bilang, nggak pernah marah, tapi bukan berarti nggak marah ya. Tapi marahnya tuh bukan dengan emosi gitu, selalu santai. Kalau ibu saya malah sering marahin saya, sering. Bapak saya nggak pernah marahin. Oke. Oh iya, satu hal yang saya dengar dari, ini cerita tentang almarhum bapak saya ya. Almarhum bapak saya itu katanya kalau sedang ngarang itu cepet. Ada dalam salah satu cerita dari siapa ya, saya lupa. Salah satu sastrawan zaman itu. Jadi kan zaman itu para sastrawan tuh sering nongkrong bareng gitu ya. Nongkrong bareng di Jakarta, di daerah mana gitu lah, lupa saya. Mereka tuh sedang nongkrong bareng, tiba-tiba bapak saya tuh bilang, aduh lupa saya, kenapa? Besok saya harus nerbitin ini, katanya. Di majalah apa gitu, janji harus nerbitin. Oh ya, terus sempet, udah tunggu sebentar, itu mau pergi kemana gitu. Bapak saya pergi, minjem mesin tiknya, terus ketik, nggak berapa lama, loh udah, tinggal dikirim besok. Keren. Katanya begitu. Saya sendiri nggak pernah melihat ayah saya mengarang gitu. Nggak pernah? Kecuali mengarang buku yang jadi buku waktu dia berprofesi sebagai dosen. Dan pakai mesin tik ya, zaman itu gitu lah. Dan zaman saya, bapak sepertinya sudah nggak ngarang cerpen seingat saya. Oke. Paling menuliskan kembali cerpennya untuk diterbitkan di Malaysia. Jadi cerpen-cerpennya ini diterbitkan di Malaysia juga? Iya, karena dulu bapak saya mengalami suatu masalah di zaman Pak Harto yang dimusuhi pemerintah. Jadi penghasilannya salah satunya adalah mengirimkan karangannya ke Malaysia dan diterbitkan jadi sastra di sana, jurnal sastra sana. Apakah masalah dalam tanda kutip itu sama dengan apa yang dialami oleh beberapa sastrawan lainnya termasuk Pramudi Anantatur, yaitu soal aliran politik lah, tudingan bahwa ikut ideologi tertentu gitu? Iya betul. Jadi bapak saya itu, nggak apa-apa cerita nih ya? Nggak apa-apa. Nah, jadi bapak saya itu di zaman Orla itu kan penulis, banyak majalah meminta tulisan.
Mhm. Ya, jadi zaman itu kan seorang penulis itu mungkin kayak seleb sekarang gitu ya. Jadi banyak minta tulisan kemana-mana gitu. Nah, salah satu majalah yang meminta tulisan bapak saya itu adalah majalah yang diasuh oleh Lekra. Oke. Nah, dari situlah awal masalahnya. Karena Lekra meminta tulisan, bapak saya buat tulisan di sana. Lalu di zaman Orba hal itu diungkit bahwa bapak saya seorang Lekra. Seorang bagian dari Gitu. Bagian dari Lekra itu. Oke. Dan itu pengaruh banget ke kehidupan beliau dan keluarga. Wow, pengaruh banget. Tahun itu kan kejadiannya tahun 84, 85 lah ya kalau nggak salah. Saya masih SMP. Pengaruh banget. Bapak saya kan langsung dipecat dari profesinya dan sebagainya. Aduh, sorry, apakah nama beliau sempat dibersihkan dalam tanda kutip terkait tudingan Lekra itu menjelang akhir hayat beliau? Enggak, sampai meninggal enggak. Tapi kan hal seperti itu sudah dihapuskan ya. Jadi orang-orang yang termasuk orang-orang seperti itu kan sekarang udah nggak ada lagi. Tapi kalau dikatakan bahwa Riono Pratito bersih gitu dari pemerintah di zaman Orde Baru, nggak ada. Nggak ada ya upaya itu ya? Upayanya ada, tapi nggak ada hasil. Ada yang ingin disampaikan lagi nggak tentang Riono Pratito oleh Om Rio sebelum kita akhirin nih? Bapak itu sampai akhir hayatnya sepertinya masih ingin menulis. Hanya kemampuannya udah nggak ada. Kenapa bisa bilang begitu? Pernah cerita atau gimana? Karena bapak saya itu kan meninggal karena stroke dan 3 tahun sebelum meninggal itu benar-benar di tempat tidur, kursi roda gitu. Saat-saat akhirnya tuh kalau saya ke Bandung selalu ngetik. Saya juga suka bingung kadang, Pak, ngarang apa Pak? Ini Bapak punya ide ngarang ini, ngarang itu, ngarang ini, ngarang itu, seperti itu. Dan ini ayah saya bisa menilai sendiri bahwa usia dan apa yang dialami dia semasa hidup itu sangat berat, sehingga itu berpengaruh sama tulisannya. Karena tulisan-tulisan terakhir bapak saya itu saya sempat baca, itu nggak seindah yang dulu gitu. Kayaknya kok hilang ini, kok begini ya bapak nulisnya. Tapi ya saya kan nggak mungkin bilang ke bapak, Pak tulisannya jelek, itu nggak mungkin kan ya. Terusin Pak. Tulisan apa itu maksudnya, cerpen lagi atau apa? Ya ada, bapak lagi berusaha kembali menulis cerpen lagi katanya, seperti itu. Lalu ada lagi yang beberapa dulu bapak sempat membuat semacam entah niatnya tuh niat kamus komunikasi atau apa gitu ya, itu disusun dalam bentuk kartu. Nanti kalau udah jadi katanya mau diketik ulang, itu akhirnya nggak kesampaian juga diketik. Oke. Thank you banget Om Rio. Ditunggu. Wah, gue nggak sabar kalau jadi film nih beneran. Pokoknya 2 hal itu deh. Insya Allah jadi filmnya. Yang kedua tuh ya itu tadi, Pasukan Berani Mati itu. Jadi mudah-mudahan segera terwujud. Pasukan Berani Mati ya. Yoi. Di Pasukan Berani Mati ini cerita anak-anak sekali sih, beneran, serius. Makanya justru penasaran karena pernah nulis cerpen gitu ya, dan horor, terus tiba-tiba ngebayangin beliau nulis cerita anak-anak. Oh gila, ini keren banget pasti nih. Dan cucunya nanti suatu saat bisa baca gitu. Ya, insya Allah. Oke. Thank you Om Rio. Salam buat Aga sama Yuli. Ya, sama-sama Om. Dan seperti gue bilang tadi, gue udah minta izin Rio untuk membacakan salah satu cerpen bapaknya, Pak Riono Pratito almarhum, yang juga cerpen ini ada di salah satu buku kumpulan cerpen yang di zaman now ini udah bisa dibeli dalam bentuk e-books di Google Play Books atau juga dalam bentuk fisik. Nanti gue ceritain caranya gimana untuk ngedapetinnya. Tapi kita dengerin dulu salah satu cerpennya berjudul Karaben. Karaben itu sejenis senapan yang biasa dipakai serdadu-serdadu zaman dulu, dan cerita ini settingnya di tahun 1947 dan pernah dimuat di majalah Pancawarna namanya, terbitan Agustus 1960. Coy, gile. 58 tahun lalu cerpen ini nongol. Buat gue ini berharga banget kalau putranya bisa bacain satu paragraf aja. Oke nih, saya udah nemu nih paragrafnya ya. Ini awal dari cerpen Karaben. Ya, silakan. Tahun 1947. Sejak temanku pindah ke rumah barunya bersama keluarganya, ceritanya selalu ada saja. Rumah itu memang terlihat kurang menyenangkan. Sepertinya ada yang ganjil.
Padahal keadaannya kini cukup baik. Sudah dikapur putih, jendela-jendela dan pintu-pintu sudah dicat dengan warna yang serasi. Pada waktu itu, temanku sangat membutuhkan rumah. Ia ingin bisa segera pindah setelah mendapatkannya. Semenjak kepindahannya itu, selalu ada kejadian aneh dan aku penasaran ingin mengetahui ceritanya. Rumah itu ternyata bekas markas tentara. Entah karena terlalu kecil atau apa, beberapa bulan yang lalu mereka pindah. Salah satu kejadian yang kami catat sewaktu rumah itu menjadi markas tentara adalah tertembaknya seorang tentara saat ia sedang duduk di tangga depan. Si penembak yang tidak sengaja meletuskan senjatanya adalah petugas piket. Cerita yang tersiar menyebutkan bahwa ada roh jahat yang mengganggu si petugas piket yang sedang membersihkan senjata. Akibatnya, pelatuk tertarik padahal si petugas piket mengira jika senjata itu tak berpeluru. Apapun alasannya, si petugas piket tetap dihukum. Tentara yang tertembak itu harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan, tapi akhirnya tentara itu sembuh juga. Agak sulit mencari riwayat rumah itu. Para penghuninya kebanyakan sudah tak ada lagi di kota itu. Dari tukang tembok yang katanya ikut membangun rumah itu dibangun kira-kira 20 tahun yang lalu. Karena sudah banyak rumah yang dibangunnya, ia sudah lupa rumah itu dibangun untuk apa. Namun dari tukang tembok yang lain, kami diberitahu bahwa rumah itu didirikan untuk rumah jagal. Keterangan ini pun sebenarnya masih meragukan. Jika benar, tetap saja tidak ada hubungannya. Selain itu, temanku beserta keluarganya, seperti dalam ceritanya mengatakan, tidak pernah diganggu roh sapi atau kerbau yang disembelih di rumah itu. Mereka juga tidak pernah memimpikan sapi atau kerbau. Cerita paling menarik yang kemudian dapat kami kumpulkan mengatakan bahwa rumah itu pernah didiami beberapa perwira Jepang pada masa pendudukan Jepang. Pernah juga dikisahkan tentang seorang wanita Indonesia yang harus mati konyol di sana karena perbuatan para perwira itu. Perihal para perwira yang mendiami rumah itu memang sudah kami dengar, tapi mengenai kematian wanita Indonesia di rumah itu, kami tidak pernah mendengarnya. Maklum saja, hal seperti itu pastinya dirahasiakan pada masa itu. Sementara itu, tentara Amerika Serikat telah mendarat di Filipina dan pertempuran sedang berkobar di sana. Pada malam tahun baru, orang-orang Jepang merayakan malam itu dengan makan dan minum-minum sampai mabuk. Begitu juga perwira-perwira Jepang yang mendiami rumah itu. Mereka sudah setengah mabuk. Mereka bercakap-cakap dengan kasar. Salah satu perwira berjalan sempoyongan dengan kaki diseret-seret. Pada malam itu mereka berusaha melupakan kekalahan mereka di Filipina dan di Lautan Teduh. Mereka berjalan beriringan mengelilingi meja dan kursi-kursi sambil berpegangan tangan dan berteriak-teriak. Demikianlah hingga mereka menyerbu rumah itu, saling menembaki seperti orang gila. Salah satu perwira yang mabuk berat tidak sempat lari. Akhirnya ia tertembak dan mati di tempat. Seorang lagi menderita luka berat tapi kemudian meninggal di rumah sakit beberapa hari kemudian. Riwayat meninggalnya 2 orang perwira Jepang inilah yang menarik dan mungkin cocok, kata temanku. Dia selalu bercerita, setiap malam Selasa Kliwon, hal itu selalu terjadi. Namun aku tidak tahu apa hubungannya hari Selasa Kliwon dengan orang-orang Jepang ini, jika memang pengganggu rumah kami ini adalah 2 perwira Jepang itu. Bagaimana kejadiannya? Tanyaku. Kejadiannya selalu di tengah malam. Tapi kalau kami tidur lebih awal dan lampu-lampu sudah dimatikan, kami biasanya mendengar di atas Ethernet suara orang yang sedang berjalan. Kami kira itu pencuri sehingga kami teriaki. Beberapa waktu kemudian terdengar lagi. Keesokannya kami memeriksa atap rumah. Semua tertutup rapat. Kami semakin curiga. Apa ada suara-suara lainnya? Oh, suara-suaranya seperti orang yang berjalan sempoyongan, seperti sedang menyeret-nyeret sepatu bot tentara. Kadang seperti ada 2 orang, seolah mereka itu berjalan sempoyongan sambil bergandengan tangan.
Tetapi pada kejadian terakhir kali, terdengar juga suara seperti beberapa orang sedang bercakap-cakap tapi tidak jelas kedengarannya. Kadang ada yang bersiul tapi tak jelas lagu apa. Lalu sebagai latar belakang dari suara-suara itu, ada suara banyak orang yang sepertinya sedang berpesta ria sambil mengobrol. Apa ceritamu yang demikian itu kau buat setelah mendengar cerita tentang 2 perwira Jepang yang mati dalam pesta mereka? Tanyaku. Tidak, jawab temanku. Cerita ini pernah ku dengar sebelum aku pindah, meskipun tidak jelas bagaimana duduk perkara yang sebenarnya. Nah, bukankah bisa jadi suara-suara itu lantaran angan-anganmu setelah mendengar cerita itu? Lalu bagaimana dengan istri dan kedua anakku yang juga mendengarnya? Ia melanjutkan ceritanya. Sepertinya suara-suara itu berasal dari roh 2 opsir Jepang yang mati di malam itu. Kau mungkin bisa mendengarnya jika mau. Kita tunggu sampai malam Selasa Kliwon. Kau bisa menginap di rumahku. Aku menyetujui ajakannya, karena aku juga ingin mengetahuinya. Pada suatu Senin menjelang malam Selasa Kliwon, aku datang ke rumahnya sambil membawa karaben. Tumben kau datang membawa senjata. Apa kau tidak ingat jika nanti malam adalah malam Selasa Kliwon? Temanku itu agak kaget. Jadi kau ingin melihatnya langsung. Semoga nanti malam mereka datang lagi. Temanku tersenyum dengan nada mengejek. Kenapa kau bawa senjata? Apa kau mau menembaknya? Jangan mengejek, jawabku. Aku tidak bisa meninggalkannya di asrama, takut dipakai orang lain. Kami ngobrol sampai larut malam di ruang depan sambil minum dan makan jajanan. Ada cerita lain lagi yang bisa kau dengar mengenai rumah ini, kata temanku di tengah obrolan kami. Pada zaman Belanda, rumah ini pernah didiami keluarga Ningrat. Katanya mereka yang membangun rumah ini. Keluarga Ningrat itu punya banyak keris dan senjata pusaka. Nah, setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, berbagai sesajen dipersembahkan untuk senjata-senjata pusaka itu. Lalu apa hubungannya dengan kejadian-kejadian yang sekarang? Tidak ada. Cerita itu tetap tidak mengubah kesimpulanku bahwa suara-suara itu adalah roh penasaran dari 2 perwira Jepang itu. Malam semakin larut dan kami mulai sedikit tegang. Supaya cepat datangnya, bagaimana jika ku matikan saja lampu di semua ruangan kecuali di kamar anak-anak dan lampu kecil di sini? Aku setuju dan tidak lama kemudian terjadilah. Suaranya agak sayup-sayup, tak begitu jelas. Suaranya mirip dengan orang yang berjalan sempoyongan sambil menyeret kakinya yang bersepatu bot tentara. Kami berdebar-debar, semuanya persis seperti yang telah diceritakan temanku itu. Kami mulai membayangkan bagaimana pesta itu berlangsung. Di ruangan ini tentunya, bisikku. Ya, dan di ruang makan, jawab temanku. Ketika aku bangkit, temanku memegang tanganku dan bertanya, "Kau mau kemana?" "Aku mau ambil karabenku." "Gila, jangan macam-macam." Dia mencoba menahanku, tapi aku memaksa. Ku ambil karabenku dan aku kembali duduk bersila di lantai. Aku kokang karaben itu. "Gila, jangan kau tembak, Ri, jangan." Aku tetap siaga. Ketika suara-suara itu mendekat dan hampir tepat berada di atas kami, aku bidik karabenku ke atas. Sebuah tembakan meletus, diikuti letusan kedua. Sejak kejadian malam itu tidak pernah terdengar lagi suara-suara aneh itu.
Temanku dan keluarganya datang menemuiku mengucapkan terima kasih. Tembakan-tembakan itu berhasil, kata mereka. Kedua anaknya yang masih berumur 8 dan 5 tahun tidak henti-hentinya mengulang tembakan-tembakan di malam itu sambil memegang karaben. Namun, aku tidak memberi karabenku ketika mereka ingin meminjamnya. Aku juga sebenarnya tidak mengerti apa hubungannya antara peluru yang kutembakkan itu dengan suara-suara aneh itu yang selalu datang di malam Selasa Kliwon. Ethernet rumahnya berlubang 2, tapi tidak ada bekas apa-apa. Ataukah ini hanya sugesti saja? Karena mereka percaya bahwa roh itu sudah terbunuh, maka sugesti mereka pun hilang. Dan kejadian itu tak pernah terjadi lagi. Majalah Pancawarna nomor 193 tahun ke-12, 15 Agustus 1960. Ya, begitulah. Semoga gue sukses menghadirkan nuansa dari cerpennya Pak Riono Pratikto ini. Terima kasih buat Rio Garta yang sudah mau diajak cerita tentang sang bapak dan juga sudah mengizinkan salah satu cerpen yang dibacakan. Lo baca deh cerpen-cerpen lainnya di buku berjudul Ba dan Ca yang nanti akan gue ulas di podcast Kepo Buku. Ba dan Ca ini ada di Google Play Books dalam bentuk e-book atau untuk bentuk fisiknya coba lo kontak Rio di me@riogarta.com me@riogarta.com atau cari dia di Facebook namanya Rio Garta. Kagak ada orang lain namanya Rio Garta di Facebook. Lu percaya sama gue? Kalaupun ada, lu cari yang foto profilnya orang anak muda pakai topi kupluk, topi untuk pendaki gunung itu loh. Dan dia foto di belakang, latar belakangnya gunung. Nah, itu khas banget karena di kalangan teman-teman kita ya, teman-teman gue, teman-teman Rio, dia itu nggak pernah ganti foto profil, jadi khas banget. Lu cari aja deh Rio Garta dan lu kontak dia, biasanya cepet sekali membalas semua kontak-kontak dari teman-teman dan dari lu juga gitu. Apalagi ya, oh ya, jadi makasih buat Rio, terima kasih banyak. Ditunggu buku-bukunya yang lain karena masih ada buku kumpulan cerpen dari ayahnya yang nanti akan diterbitkan lagi. Terus jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast dan juga di Kepo Buku. Cari aja di Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, SoundCloud, dan kroni-kroninya. Search aja kata kuncinya Suarane dan Kepo Buku. Musik untuk episode ini yang lo lagi dengerin ini judulnya Carpe Diem, karya Kevin MacLeod dari incompetech.com. Ini sumber-sumber musik keren dan gratis kalau lo mau bikin podcast kayak gue. Sementara itu website gue ada di suarane.org, mainlah ke situ. Pokoknya semua podcastnya gue kumpulin di situ dan juga ada beberapa tips-tips dan artikel menarik tentang podcasting. Di media sosial gue ada di Facebook dan Instagram, ID-nya sama Suarane Podcast jadi satu, Suarane Podcast, dan email gue adalah suarane@gmail.com. Komplit pakai telur. Oh ya, lo punya cerita menarik? Yuk, gue ajak ngobrol di sini. Kontak aja gue di suarane@gmail.com. Akhirnya dari Bangkok, Thailand, Rane Hafid pamit. Makasih banyak Kapun Kap. Assalamualaikum, permisi.